Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galis Sulistiarini, calon guru penggerak angkatan 11, Unit Kerja TKIT Insan Mulia Kabupaten Wonosobo. Tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi model 1.1. Perkenalkan, pengajar praktik Ibu Anteng Ria Ananti dan fasilitator kami Ibu Rosma Evawati. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pertanyaan pemantik adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1 ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dalam pelajaran di kelas sebelum saya mengenal pembelajaran modul titik 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa guru masih berfokus pada target pelajaran siswa. Jadi, kami hanya melihat tentang bagaimana mereka belajar, bukan pada proses mereka mempelajari. Kemudian, guru masih melakukan kebiasaan lama dalam proses belajar mengajar. Kami lebih menekankan mereka belajar menulis, berhitung, tanpa kami memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bahagia dan kuat dalam menulis dan berhitung. Kemudian, kegiatan bermain belum membebaskan anak untuk memilih permainannya. Kami memberikan berbagai macam model permainan, tapi kami menuntun mereka, mengarahkan mereka mana yang terlebih dahulu untuk mereka kerjakan dan mana yang terakhir untuk mereka kerjakan, tanpa memikirkan apakah mereka ingin memilih salah satu yang ingin sekali mereka mainkan atau mana yang tidak ingin mereka milih mainkan. Jadi belum membebaskan mereka dalam memilih permainannya. Saya juga merasa bahwa kegiatan bermain belum mengakomodir keperluan perkembangan setiap anak. Jadi kami menyamakan setiap keinginan anak dan menyamakan semua perkembangan anak dalam satu kelas. Semua kegiatan sama dan semua indikator sama untuk setiap anak. Guru juga masih banyak berceramah di depan kelas, banyak instruksi dan banyak perintah tanpa mempertimbangkan pendapat mereka dan bagaimana menurut mereka apa yang ingin mereka laksanakan, apa yang tidak ingin mereka kerjakan. Guru juga masih belum memahami karakter setiap siswa. Kami masih menyamakan karakter setiap siswa, dan kami masih sangat belum memahami setiap karakternya. Ada anak yang suka bermain fisik, ada anak yang suka bermain kognitif, ada anak yang suka bermain bahasa, tapi kami menyamakan semua karakternya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya merasa mengerti bahwa setiap anak adalah istimewa. Karena setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mereka membutuhkan atau menginginkan keinginannya masing-masing. Kemudian, pembelajaran harus menarik. Ya, karena setiap anak itu berbeda, maka setiap anak memiliki keinginannya masing-masing dan bagaimana cara mereka untuk menarik sesuatu
Itu juga keinginannya masing-masing. Jadi setiap anak berhak bahagia. Bahkan dalam bermain, anak juga harus bahagia. Maka pembelajaran harus menarik dan bermanfaat. Karena saat pembelajaran hanya menarik, tapi mereka tidak bahagia, tertekan, mereka tidak akan memberikan manfaat pada anak-anak. Permainan itu tidak akan bermanfaat untuk anak-anak. Nilai-nilai tidak akan sampai pada anak-anak. Pendidikan adalah sumber kebudayaan. Ya, karena dari pendidikan yang berpihak pada anak, akan lahir anak yang memiliki kapasitas yang baik dan karakter yang baik, dan nantinya menjadi generasi yang terbaik untuk Indonesia. Sehingga terwujudnya kebudayaan yang maju untuk Indonesia. Mereka bisa menjadi manusia yang merdeka, merdeka untuk dirinya dan memerdekakan orang lain. Mandiri untuk dirinya, tapi masih peduli dengan orang lain. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal lagi yang akan kami sampaikan, yaitu guru menuntun murid. Guru itu harusnya menuntun murid, memberikan pengajaran, pembelajaran dari yang buruk menjadi yang baik, bukan hanya mentransfer ilmu. Lebih dari mentransfer ilmu, bukan hanya ilmu itu sampai pada anak-anak, tapi juga menjadi karakter anak-anak. Kemudian pembiasaan murid untuk mencipta sebuah karya. Karena setiap anak memiliki imajinasinya masing-masing, maka berilah ruang untuk mereka berkreasi. Karena mereka adalah pencipta yang hebat. Kemudian ada asas trikon. Apa saja asas trikon itu? Yang pertama adalah kontinuitas. Mereka pendidikan akan bergerak dengan terus-menerus berkesinambungan. Kemudian ada konvergensi, yaitu perkembangan pendidikan bergerak terus diambil dari berbagai sumber. Karena sumber pendidikan bukan hanya dari guru, tapi dari banyak hal. Kemudian ada konsentris. Konsentris yaitu bergerak dengan harus terus berpegang pada nilai-nilai karakteristik dan kepribadian bangsa. Mereka terus bergerak, tapi mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, bangsa yang berbudi luhur. Refleksi selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ingin saya terapkan agar lebih baik dalam kelas, yang pertama adalah merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena setiap anak membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan dan juga bermanfaat. Tidak hanya hadir dalam sekolah kemudian pulang tanpa ada hasil satu apapun. Dan yang pasti dalam pembelajaran harus mengutamakan budi pekerti yang luhur. Yang kedua adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman guru untuk membina suasana yang menyenangkan. Saya tidak akan bisa merubah keadaan kelas, pembelajaran kelas yang menyenangkan tanpa saya bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman guru sesama pengajar di TKIT Insan Mulia. Saya harus berkolaborasi agar kegiatan membina suasana dalam kelas bisa lebih menyenangkan. Banyak ide brilian yang bisa dituangkan dan banyak manfaat yang bisa diberikan. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan budi pekerti. Karena pembelajaran yang utama adalah adab. Adab sebelum ilmu. Karena bila ilmu tanpa adab, anak-anak akan tidak memiliki karakter yang berbudi. Maka utamakanlah proses bagaimana mereka mencapai suatu hal daripada kita melihat hasil tanpa melihat proses. Yang keempat, pembelajaran berpihak pada kebutuhan anak dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena setiap anak memiliki kodrat dan alam dan zamannya yang berbeda, maka kita juga harus mengakomodir kebutuhan mereka satu persatu. Walau belum maksimal, tapi kami harus mengusahakan dengan maksimal supaya kebutuhan yang sangat-sangat mereka butuhkan bisa mereka terpenuhi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.